Shalom, jumpa bersama saya lagi di channel Kaflos Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang meneguhkan kita, karena setiap hari hidup kita lemah, tak berdaya, kita membutuhkan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang hendak kita sampaikan bersama-sama terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Mari kita berdoa. Dalam sukacita bersama kami saat ini hendak duduk di sekitar firman-Mu. Ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman dan roh-Mu, agar kami dapat memahami betapa dalamnya cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Sekali lagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kaflos di mana saya berada, menyadari sungguh bahwa setiap hari kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita, menyanggupkan kita untuk menjalani seluruh jalan hidup kita. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama, ini adalah bagian daripada sebenarnya perumpamaan tentang pohon ara, satu kisah yang disampaikan oleh Yesus tentang kedatangannya yang kembali. Dan bagian ini bicara tentang sebenarnya masa eskatologis, masa kedatangan Tuhan yang kembali itu dengan peristiwa-peristiwa, dengan tanda-tanda yang telah terjadi. Salah satu bagian historis tentang kehancuran ke Yerusalem, tembok Yerusalem, dan lain sebagainya, itu cerita yang telah disampaikan, tetapi juga tanda-tanda alam yang menunjukkan tentang adanya peperangan, gempa, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan tentang peristiwa atau masa di mana kedatangan Tuhan itu pasti. Nah, itulah sebabnya pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, kita mendapati bahwa sebenarnya di ayat yang ke-30 itu menyatakan tentang keyakinan, kesungguhan, kepastian tentang segala sesuatu pasti terjadi sebelum masa kedatangan itu tiba. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, karena itu bagian daripada pembacaan ini merujuk kepada sebenarnya ada hal yang pasti terjadi sekalipun waktu itu belum pasti. Karena bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia itu sesuatu yang pasti. Tapi waktu ini kita belum tahu. Nah, karena itu sebenarnya firman itu menyatakan tentang sesuatu yang pasti dalam tanda yang nyata nanti. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sahabat Kaflos di mana saya berada, memang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan situasi kita hari-hari ini, banyak peristiwa, banyak tanda-tanda alam yang menyatakan tentang masa eskatologis atau masa kedatangan Tuhan itu sendiri. Dan itu telah terjadi, kita telah mengalaminya, kita telah merasakannya. Tetapi biarkanlah itu kita menikmati sebagai bagian daripada penggenapan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Itu sudah terjadi 2000 sekian tahun yang lalu sebagai bayi. Tetapi peristiwa kedatangannya yang kedua kali itu adalah peristiwa sebagai pribadi yang dewasa, raja dan hakim. Nah, sebenarnya bagi kita hari ini, makna ini juga menunjukkan tentang kesiapan hati, kesediaan diri tentang waktu yang akan datang itu, waktu yang pasti itu, yang sebenarnya bagi kita mungkin belum tahu. Tapi firman itu ya dan amin yang menyatakan tentang peristiwa besar itu pasti terjadi. Tangan Tuhan yang kedua kali itu adalah peristiwa penggenapan. Firman itu tidak akan sia-sia dan tidak akan berbohong, karena pasti terjadi kepada kita. Nah, kalau kita baca sendiri tentang bagian ini, ayat seterusnya sampai kepada ayat yang ke-31 bicara tentang langit dan bumi pasti berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sebenarnya firman itu ya dan amin yang menyatakan bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu sesuatu yang pasti, sekalipun hari ini kita belum tahu, ya, yang diumpamakan dengan pohon ara. Bagian ini sebenarnya menceritakan tentang kesiapan kita hari ini, menegaskan bahwa apapun yang kita buat hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, sebenarnya semua dalam satu jalan menuju kepada penggenapan. Karena itu biarkanlah setiap hati kita bersiap diri untuk menerima kedatangan itu, karena waktu itu kita tidak tahu. Tetapi firman itu berkata pasti. Harapan kita hari ini adalah bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, kedisiplinan hati kita untuk menunggu waktu Tuhan yang pasti terjadi dalam kedatangannya yang kedua kali dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus,
Dengan demikian kita belajar tentang sebenarnya hari ini kita menunggu waktu Tuhan dalam kepastian, dalam pengharapan yang sungguh. Biarkanlah Tuhan menyelenggara dalam hidup kita, supaya kita menikmati waktu Tuhan itu yang pasti, sehingga kita tidak menjadi yang sia-sia dan lemah dalam setiap jalan hidup kita. Tapi biarkanlah hati kita terbuka di hadapan Tuhan dan menunggu menerima waktu Dia datang kembali. Tuhan memberkati kita dengan firman ini dan meneguhkan dalam hati kita setiap hal baik yang telah kita terima dari firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Sesungguhnya kami percaya bahwa waktu Tuhan tak dapat kami tahu, tetapi pasti firman itu berkata kepada kami, Tuhan datang. Persiapkanlah hati kami untuk menerima kedatangan itu, supaya kami tidak menjadi sia-sia dan lemah dalam jalan hidup kami. Siapapun kami, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, kami sungguh percaya firman Tuhan, ya dan amin bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.